Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Keesokan harinya, saat matahari baru saja terbit dari ufuk timur, Shoyan yang telah duduk bersila sepanjang malam, perlahan membuka matanya. Seberkas cahaya melintas melewati kedalaman matanya yang hitam pekat. Dan aura di sekitar tubuhnya sedikit bergetar. Tak lama kemudian, aura itu ditarik ke dalam tubuhnya. Setelah semalaman berkondensasi terus-menerus, kultivasi yang telah ia capai kemarin telah menjadi jauh lebih solid. Selanjutnya, ia harus bersiap untuk menyempurnakan mantra api yang diberikan Ye Honglian kepadanya. Di luar dugaan Shoyan, Ye Honglian benar-benar memegang metode mantra api yang lengkap di tangannya. Ye Honglian tidak mengerti alasannya. Dia hanya ingat bahwa ketika dia berubah menjadi bentuk manusia, metode ini telah tersimpan di dalam pikirannya. Baru kemarin, dia menyerahkannya kepada Shoyan. Memperoleh metode mantra api yang lengkap jelas merupakan kejutan yang menyenangkan bagi Shoyan. Sekarang, setelah mantra api selesai, selama dia menyempurnakannya, dia dapat memulai mempersiapkan diri untuk menyempurnakan api neraka teratai merah. Pada saat itu, Shoyan yakin bahwa kultivasinya pasti akan melonjak ke alam raja asal. Namun, dia tidak tahu apakah kultivasinya akan dapat mencapai alam kaisar asal jika dia menambahkan sumsum susu inti yang tersisa di tangannya. Begitu dia mencapai level itu, ditambah dengan metode yang dimiliki Shoyan saat ini, kemungkinan besar tidak ada seorang pun di selatan ekstrim yang dapat benar-benar mengancamnya. Bahkan jika kedua sekte besar itu bergandengan tangan, dia akan sama sekali tidak takut. Setelah beristirahat sejenak, Shoyan kembali memejamkan mata dan berkonsentrasi. Ia melihat ke dalam pikirannya dan melihat bola cahaya merah sebesar kepalan tangan dalam pikirannya. Itulah keseluruhan mantra api yang diberikan Ye Honglian kepadanya. Bola cahaya itu tampak seperti bunga teratai merah menyala yang sedang mekar. Ada lingkaran cahaya merah di sekelilingnya dan memancarkan aura yang menyala-nyala. Dengan pengalaman dari 2 kali sebelumnya, proses penyempurnaan mantra api berjalan lancar seperti sebelumnya. Dalam waktu kurang dari 4 jam, semua informasi di dalam bola cahaya telah diserap sepenuhnya oleh Shoyan menjadi bagian dari dirinya. Setelah itu, Shoyan menggunakan momentum itu untuk berkultivasi dengan gila-gilaan. Kultivasinya benar-benar stabil pada tahap akhir pengembalian asal, dan ia bahkan mendekati puncak tahap akhir pengembalian asal. Namun, Shoyan sengaja menekannya dan berhenti pada akhirnya. Meskipun ia memang dapat menggunakan kekuatan mantra api untuk mencapai puncak pengembalian asal dalam satu gerakan, jalur kultivasi tetap harus mantap. Terlalu tergesa-gesa hanya akan menghasilkan efek sebaliknya. Ya, auramu telah memadat dan kultivasimu telah sepenuhnya stabil. Sepertinya penyempurnaan mantra api telah banyak menguntungkanmu. Ye Honglian mengangkat matanya dan menatap Shoyan di depannya. Meskipun adanya biasa saja, ada keterkejutan yang terpancar di bagian dalam matanya. Sekalipun metode kultivasi itu kuat, kultivasi dan pertumbuhan kultivasi seseorang bergantung pada kemampuannya sendiri. Jika itu adalah orang biasa, mereka belum tentu dapat mencapai efek ajaib seperti itu, bahkan dengan bantuan metode kultivasi puncak. Aku harus berterima kasih kepada senior karena telah memberikan seluruh mantra api kepadaku. Jika bukan karena itu, aku tidak akan mampu mengkonsolidasi kultivasiku, ucap Shoyan. Ye Honglian mengerutkan mulutnya dan tersenyum ketika mendengar ini. Dia terlalu malas untuk mengatakan apapun lagi. Jarinya yang halus sekali lagi membelai sitar di depannya. Saat suara sitar merdu muncul, ruang kosong di depan Shoyan tiba-tiba menjadi terdistorsi. Cahaya merah dilepaskan dengan tenang. Cahaya itu menyebar dan tumbuh menjadi teratai merah yang indah. Api melingkarinya, memancarkan suhu tinggi yang sangat menakutkan. Inilah hal yang dicari Shoyan di hutan Maple Api, teratai merah api neraka. Saat melihat bunga teratai api di depannya, nafas Shoyan terhenti sejenak. Sepasang mata hitam pekat menatap tajam bunga teratai api di depannya. Kegembiraan di hatinya membuat seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali. Sejak dia datang ke wilayah selatan, dia telah memikirkan masalah ini. Dia telah menyelidiki dengan berbagai cara untuk menemukan api neraka teratai merah sesegera mungkin. Sekarang, api neraka teratai merah yang berada di peringkat 8 dalam daftar api surgawi akhirnya muncul di depannya. Wah, aku tahu kau sudah lama menunggu momen ini, tapi aku masih harus mengingatkanmu lagi. Ingat apa yang aku katakan, dan juga ingat janjimu. Kau harus memastikan keselamatan Bing Er, meskipun ada sumpah hukuman petir di depanmu.
Kau harus ingat bahwa aku akan selalu mengawasimu. Setelah kalimat terakhir Yeonglyan, sosoknya yang duduk bersila di depan sitar berangsur-angsur menghilang tertiup angin. Hanya kalimat terakhir yang bergema di benak Shoyen. Segera setelah itu, api neraka teratai merah di depannya berubah ganas. Kekuatan api yang menakutkan segera menyapu. Api besar itu seperti matahari yang baru lahir yang bersinar di gunung hijau ini. Batu-batu gunung itu dengan cepat runtuh dan gubuk jerami itu langsung terbakar menjadi ketiadaan. Kekuatan kehidupan di tanah sekitarnya juga segera menghilang. Bahkan ada beberapa api yang menerjang dengan keras ke arah tubuh Shoyen. Kali ini, Shoyen tidak memiliki ramuan apapun untuk membantunya. Namun, di tangannya masih ada senjata tajam. Dengan gerakan telapak tangannya, cincin penyimpanan di jarinya tiba-tiba menyala. Segera setelah itu, kristal es biru seukuran ibu jari muncul di atas telapak tangannya. Itu adalah roh es Arctic Extreme. Saat roh es Arctic Extreme muncul, angin dingin tiba-tiba bertiup di dunia yang awalnya panas menyengat. Telapak tangan Shoyen langsung tertutup lapisan es tipis. Potongan-potongan es yang tak terhitung jumlahnya mengembun di udara, dan cuaca di puncak gunung dengan cepat menjadi dingin. Iklim dunia terus-menerus berganti antara es dan api. Mengendalikan roh es Arctic Extreme, Shoyen menjentikkan jarinya dan menembakkannya langsung ke api neraka teratai merah. Kemudian, dengan lambaian tangannya, api biru muda segera menyerbu dan menelan semua api merah. Teratai api terbungkus menjadi bola cahaya seukuran telapak tangan. Lapisan luarnya adalah api biru muda, dan lapisan dalam api neraka teratai merah untuk sementara ditekan oleh roh es Arctic Extreme. Selanjutnya, saatnya bagi Shoyen untuk melahapnya. Tanpa banyak keraguan, Shoyen membuka mulutnya dan menelan kumpulan cahaya itu. Tak lama kemudian, kekuatan yang menakutkan tiba-tiba meletus. Kekuatan itu menyerbu tubuh Shoyen ke segala arah. Shoyen duduk bersila di puncak gunung di bawah langit biru yang cerah. Ia tampak seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Ia sama sekali tidak menyadari segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Semua perhatiannya terfokus pada pemurnian api teratai merah di dalam tubuhnya. Di dalam pusaran itu, api neraka teratai merah masih sangat liar meskipun ada halangan dan tekanan dari api surgawi dan roh es dingin yang ekstrim. Gelombang demi gelombang api panas terus menyapu tubuh Shoyen. Suhu tinggi yang menakutkan menyebabkan Shoyen mengatupkan giginya dengan kuat. Keringat dingin mengalir keluar dari kulit di sekujur tubuhnya memerah. Selain itu, roh es beku ekstrim juga memancarkan aura yang sangat dingin sambil menekan api teratai merah dengan panik. Pada saat yang sama, roh itu juga membekukan tubuh Shoyen. Jika bukan karena api surgawi yang melindungi tubuhnya dan aliran originki yang konstan, tubuh Shoyen akan hancur total oleh kedua ekstrim itu. Selain menahan rasa sakit yang disebabkan oleh dua jenis energi di tubuhnya, Shoyen juga menggunakan mantra api untuk memurnikan dan menyerap api surgawi dengan panik. Ketika Shoyen dapat menahan kekuatan dahsyat keduanya, ia mulai memurnikan api teratai merah dengan bantuan mantra api. Sampai pada suatu saat, sedikit kekuatan terakhir yang terkandung dalam roh es ekstrim telah habis. Dan kekuatan mengerikan itu sekali lagi kehilangan kendali. Kekuatan yang telah ditekan untuk waktu yang lama langsung meletus. Dan api yang ganas langsung menghancurkan semua pertahanan yang dibangun di tubuh Shoyen. Tanpa peringatan atau persiapan apapun, api teratai merah keluar dari tubuh Shoyen. Dalam sekejap mata, Shoyen sekali lagi berubah menjadi kerangka. Darahnya terbakar dan dagingnya hancur. Hanya menyisakan kerangka dan kekuatan jiwanya untuk dengan panik melawan amukan api teratai merah. Teriakan marah terdengar dari dalam jiwa Shoyen. Api biru pucat segera menyembur keluar dari matanya yang kosong. Itu seperti gunung berapi yang meletus saat menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya. Setiap tulang di tubuh pria api merah yang menakutkan ini dipenuhi dengan api biru pucat. Metode ki mantra api sedang diedarkan hingga batasnya. Mantra api, perbaiki untukku. Ketika api merah tua berangsur-angsur menghilang, tubuh fisik Shoyen sekali lagi muncul. Setelah mengalami pemurnian kejam dari api surgawi, tubuhnya saat ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Di bawah tubuhnya yang kurus, setiap inci ototnya dan bahkan setiap sel mengandung kekuatan yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Di dalam tubuhnya, penyempurnaan api teratai merah juga telah selesai secara bertahap. Selanjutnya, yang perlu dilakukannya hanyalah menggabungkannya dengan api pembeku tulang, api hati laut, dan api benih yang telah disempurnakannya. Kemudian, semuanya akan dianggap selesai. Di dunia luar, tidak lama setelah Shoyen memasuki hutan Maple Api, Sekte Boneka Surgawi dan Sekte 10.000 Kalajengking secara resmi mengumumkan aliansi mereka ke dunia luar. Situasi di selatan ekstrim juga menjadi suram karena ini. Masalah ini menyebabkan kegemparan di antara banyak orang. Tidak seorang pun dapat mengerti mengapa Sekte Boneka Surgawi sebagai ras manusia akan bersekutu dengan Sekte 10.000 Kalajengking, mengkhianati identitas mereka sebagai manusia, dan berkolusi dengan klan binatang ajaib.
Bukankah tindakan seperti itu akan dibenci oleh dunia? Karena hal inilah banyak faksi di selatan ekstrim yang membanggakan diri mereka sebagai faksi besar, memilih untuk bergabung dengan lembah api berkobar satu demi satu. Di satu sisi, untuk memperjelas posisi mereka sebagai manusia. Di sisi lain, itu juga untuk menemukan pendukung yang baik bagi diri mereka sendiri. Lagi pula, jika sekte boneka surgawi dan sekte 10.000 kalajengking bergandengan tangan, dan dengan sengaja membantai faksi besar dan kecil di selatan ekstrim, mereka tidak berpikir bahwa mereka memiliki kemampuan untuk melawan. Mengenai penyerahan diri, lembah api berkobar memiliki leluhur Ventian di tingkat leluhur asal yang mengawasinya. Dibandingkan dengan kedua sekte itu, keberadaan ahli ini jauh lebih realistis daripada berbagai ancaman. Lembah api berkobar tidak sebodoh itu untuk menerima semua faksi yang bergabung dan mendukung mereka. Setelah seleksi ketat, sebagian faksi dengan latar belakang bersih bergabung. Adapun yang lain, mereka punya motif lain atau murni datang untuk melindungi diri mereka sendiri. Tentu saja, lembah api berkobar tidak akan mengizinkan mereka bergabung. Aliansi kedua sekte di selatan ekstrim telah membantu lembah api berkobar untuk mengkonsolidasi kekuatan mereka dalam aspek tertentu. Namun, tindakan semacam ini jelas sesuai dengan harapan mereka. Oleh karena itu, setengah tahun setelah kedua sekte bergandengan tangan, mereka mengorganisasi pembersihan pertama faksi-faksi di lembah api berkobar. Pertempuran ini juga telah benar-benar menghancurkan situasi di selatan ekstrim. Lembah api berkobar tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan terhadap invasi kedua sekte tersebut. Mereka mengerahkan pasukan mereka untuk menekan kedua sekte tersebut. Selama kurun waktu ini, pertempuran besar dan kecil terus terjadi dan situasinya sangat menegangkan. Dapat dikatakan bahwa daratan dalam radius 1000 mil diwarnai merah dan asap memenuhi langit. Banyak kota hancur dalam kobaran api perang yang tak berujung. Hingga saat ini, perbatasan kedua belah pihak akan diserbu hampir setiap hari. Pertempuran ini berlangsung selama 3 tahun penuh. Selama 3 tahun ini, lembah api berkobar dan kedua sekte telah bertempur tidak kurang dari 1000 pertempuran. Namun, pada akhirnya sulit untuk menentukan pemenangnya. Bagian timur dari selatan ekstrim awalnya berada di luar 3 sekte. Namun, kedua sekte itu telah mengulurkan tangan mereka di sana. Bahkan perbatasan barat daya telah lama dikabarkan telah terlibat oleh sekte boneka surgawi. Tempat itu benar-benar kacau dan tidak ada yang bisa mengelolanya. Saat ini, sebagian besar wilayah selatan pada dasarnya telah jatuh ke tangan kedua sekte. Pertarungan antara kedua belah pihak terus menegangkan dan pertempuran besar yang sesungguhnya akan segera tiba. Pada saat inilah, Shoyan yang tengah duduk bersila di kedalaman hutan mapel api di bagian selatan yang paling selatan, akhirnya perlahan membuka matanya. Di puncak tebing, mata Shoyan yang telah tertutup rapat selama 3 tahun akhirnya terbuka perlahan. Nyala api ungu menyala di kedalaman matanya. Setelah 3 tahun menyempurnakan dan menyerap, teratai api merah akhirnya sepenuhnya menyatu dengan api surgawi di tubuhnya. Dia berdiri dan memutar tubuhnya dengan lembut. Suara berderak terdengar dari tulang-tulang di sekujur tubuhnya. Perasaan nyaman dan rileks membuat Shoyan tak kuasa menahan nafas panjang. Merasakan kekuatan yang melimpah di tubuhnya, sudut mulutnya pun menampakkan senyum puas. Namun, Shoyan langsung merasakan tatapan dingin. Saat menoleh, dia melihat Li Bingrui yang mengenakan gaun biru dan berwajah cantik, berdiri di tebing di belakangnya. Niat membunuh yang dingin juga disebabkan olehnya. Bagaimana? Apakah kamu senang dan puas? Tapi guruku sudah tiada. Semua ini karenamu. Hati Li Bingrui dipenuhi dengan kebencian saat melihat penampilan Shoyan yang sangat baik. Dia tidak menyangka bahwa pada awalnya, sang guru jelas-jelas tidak ingin memperhatikan Shoyan. Tetapi setelah dia pergi, Shoyan mendapatkan api teratai merah sesuai keinginannya. Meskipun dia telah meninggalkan tempat peristirahatannya, dia hanya bisa melihat Shoyan terus memurnikan teratai api merah. Tentu saja, Li Bingrui dapat memanfaatkan waktu itu untuk membunuh Shoyan. Tetapi dia tahu bahwa jika Ye Honglian tidak mau, Shoyan tidak akan dapat memurnikan api teratai merah. Jelas bahwa Ye Honglian hanya melakukannya untuknya. Tujuannya mungkin untuk mencegahnya terus menghalanginya. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, niat membunuh Li Bingrui pun sedikit berkurang. Namun, ketika dipikir-pikir, karena Shoyan menyebabkan dia kehilangan gurunya dan satu-satunya keluarganya di dunia ini, dia tetap tidak bisa melepaskan niat membunuhnya terhadap Shoyan. Maaf, aku bisa mengerti perasaanmu, tapi diam. Tepat saat kata terakhir hendak keluar dari mulut Shoyan, Li Bingrui tiba-tiba teringat perilaku kasar yang dilakukan Shoyan padanya saat itu. Hal ini menyebabkan wajahnya menampakkan ekspresi malu dan marah. Pada saat yang sama, niat membunuh yang terpendam dalam hatinya tiba-tiba muncul. Dengan lambaian tangannya, pedang panjang es segera mengembun di udara. Setelah itu, tubuhnya yang halus bergetar dan dia menyerang Shoyan tanpa ragu-ragu. Bajingan, aku akan membuatmu membayar. Jarak antara keduanya tidak terlalu jauh, dan dengan kemampuan Li Bingrui saat ini, gerakannya tentu saja lebih cepat.
Dalam sekejap mata, pedang panjang di tangannya telah mencapai rahang Shoyan. Namun, Shoyan dengan santai mengeluarkan 3 jari dan menangkap ujung pedang panjang itu. Melihat pemandangan ini lagi, Lee Bingrui tidak terlalu terkejut. Sebaliknya, pedang panjang di tangannya tersentak hebat saat Origin Ki melonjak dari tubuhnya. Gelombang ki dingin segera menyebar di sepanjang pedang panjang dan dengan cepat menyerang tangan Shoyan. Namun, hawa dingin yang pernah membuat Shoyan merasakan tekanan sebenarnya telah menguap oleh energi panas saat mencapai telapak tangan Shoyan. Jika Lee Bingrui tidak terkejut dengan pemandangan sebelumnya, kemunculan pemandangan ini menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Bagaimana ini mungkin? Level apa yang kau capai sekarang? Lee Bingrui mau tidak mau bertanya dengan heran. Raja asal bintang 2. Shoyan mengerutkan bibirnya sambil tersenyum. Tak lama kemudian, ia mengerahkan sedikit tenaga dengan ujung jarinya. Dengan bunyi retakan, seluruh bilah pedang patah, menyebabkan Lee Bingrui mundur setengah langkah. Ia kemudian menatap Shoyan dengan tak percaya, jika bukan karena perbedaan kultivasi. Shoyan tidak akan bisa sepenuhnya mengabaikan Origin Ki-nya yang dingin. Kultivasimu jauh di atasku. Shoyan tersenyum tanpa komitmen. Tak lama kemudian, dia berkata, "Jangan bicarakan ini dulu, kita tinggalkan tempat ini dulu. Aku sudah menghabiskan cukup banyak waktu untuk memurnikan api surgawi, dan aku tidak tahu bagaimana keadaan di lembah api berkobar. Ayo pergi." Setelah selesai berbicara, Shoyan berbalik untuk pergi. Namun, Lee Bingrui tetap tidak tergerak. Meskipun hatinya dipenuhi dengan keluhan terhadap Shoyan, dia juga mengerti bahwa tidak mungkin baginya untuk membunuh pihak lain dengan kultivasinya saat ini. Tidak peduli seberapa banyak dia mengeluh, itu tidak ada gunanya. Melihat Lee Bingrui tidak mau pergi, Shoyan kembali menatapnya. Tatapannya menyapu ke atas dan ke bawah sambil merenung sejenak. "Tuanmu menyuruhmu untuk mengikutiku. Dia menyuruhku untuk melindungimu. Jika kau masih mendengarkannya, ikuti aku. Jika kau bersikeras untuk tinggal di sini, aku tidak akan mengatakan apapun lagi." Shoyan tidak lagi memperdulikannya. Ia mengangkat kakinya dan menuju ke arah Cakrawala Utara. Di belakangnya, Lee Bingrui ragu sejenak sebelum mengikutinya dengan ekspresi dingin. Mengenai apa yang dikatakan Shoyan, Ye Honglian telah melihat pesannya ditinggalkan tuannya untuknya saat dia keluar dari pengasingan. Namun, dia memang tidak mau melihat orang yang telah menyebabkan dia kehilangan tuannya. Jika bukan karena instruksi terakhir Ye Honglian, dia pasti tidak akan mengikuti orang yang tidak tahu malu dan hina di depannya ini. Sekarang, kultivasi Shoyan telah melangkah ke alam raja asal, jauh lebih cepat untuk menyeberangi hutan Maple Api lagi. Hanya dalam beberapa jam, ia telah melintasi gunung dan hutan yang tak terhitung jumlahnya, dan bertemu Zhu Hao dan putranya lagi di pinggiran hutan Maple Api. Namun, daripada mengatakan bahwa mereka telah bertemu, lebih baik mengatakan bahwa mereka telah menunggu di sini untuk waktu yang lama. Setelah kedua belah pihak saling berbasa-basi, Shoyan menuntun Lee Bingrui dan terus menuju ke utara. Di sisi lain, Zhu Hao mengawasi punggung kedua orang itu saat mereka pergi. Hal ini terutama berlaku bagi Shoyan. Anak ini, tidak heran tuanku memintaku untuk menyelamatkannya. Hanya dalam waktu 3 tahun, kultivasinya telah mencapai tingkat seperti itu. Namun, mengapa ada sesuatu yang lain dalam auranya? Zhu Hao sedang berbicara tentang api neraka teratai merah. Di sisi lain, Su Chan di sampingnya menatap kepergian Lee Bingrui dengan wajah penuh ketakutan. Dia tidak pernah melupakan orang yang telah membayangi dirinya saat dia masih muda. Jika bukan karena betapa menakutkannya Lee Bingrui saat itu, kemungkinan besar dia tidak akan bisa melarikan diri dari hutan Maple Api ini. Bocah nakal, kapan kau bisa seperti mereka berdua? Kaulah yang memiliki garis keturunan yang paling sempurna dari semua burung api darah milikku. Jika kau membuatku malu di kemudian hari, aku akan mencabut bulumu dan menggunakannya sebagai kipas. Begitu kata-kata ini diucapkan, Su Chan langsung menundukkan kepalanya dengan wajah penuh ketakutan. Memanfaatkan kesempatan saat Zhu Hao menggelengkan kepalanya, Su Chan tersenyum konyol dan berbalik, dan menghilang ke dalam hutan pegunungan yang dalam. Kecepatan itu mungkin sesuatu yang bahkan Shoyan saat ini akan sedikit terkejut jika melihatnya. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.